Tabib Fang. Tolong kau harus selamatkan kakakku. Selama kakek baik-baik saja, keluarga Liu akan memberimu hadiah besar. Patriark Liu sudah diambang kematian. 3 tahun yang lalu, aku menggunakan akupuntur untuk memperpanjang hidupnya secara paksa. Sekarang, Liu Zhi, kepala keluarga grup Liu. bahkan jika kita membawa Li, aku khawatir Tian. Aku khawatir sudah terlambat. Tabib Dewa Jiangcheng. Hanya itu kemampuanmu? Ini bukan urusan LL. Karena kakekmu sedang sekarat. Mengapa tidak membiarkanku mencoba? Kakak ipar, nyawa kakak sedang dipertaruhkan. Kenapa tidak membiarkan dia mencoba? Apakah urusan balai pengobatan ini perlu orang luar ikut campur? Kakek. Keluar. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Maafkan aku, kakak. Kakak kau baik-baik saja. Napasnya lancar. Tidak sakit sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah merasa senyaman ini. Beraninya kau menyegel titik akupunturku. Hari ini aku akan membersihkan sekti ini untuk menghormati arwah guru kita di surga. Kakak senior berhenti. Suking Allah Tabib Abadi. Apa yang kau lakukan? Melihat mantan kekasihmu. Kau sudah lupa perseteruan guru kita. Kah, dasar tak berguna. Setidaknya aku masih punya perasaan. Tidak sepertimu yang dipenuhi amarah. Pikiranmu diselimuti awan. Ye Tian pergi. Dasar sampah. Tugas sekecil ini aja. Tuan Shen, aku datang terlambat. Aku benar-benar tidak tahu sekte Dewa Medis memiliki murid junior seperti itu. Gue harusnya bunuh kakak tua itu langsung. Minumlah selagi hangat. Pergi dan selidiki Ye Tian ini untuk ku cari tahu latar belakangnya. Baik. Nona, ada Energi jahat di dalam dirinya telah menggerogoti selama setidaknya 20 tahun bahwa dia bertahan selama ini. Sungguh. Kakak cepat siapkan obatnya. Baik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau tahu? Ini disebut detoksifikasi mandi obat. Tidak, aku tidak bisa melepas pakaianku. Wanita memang merepotkan. Nona, Kaulah yang merupakan buci obat kecil. Aku melihatmu minum obat setiap hari. Memang, sejak aku lahir, aku harus minum obat setiap hari. Ayahku bilang, ketika titik hitamku ini hilang, penyakitku akan sembuh. Kakak senior, jangan sedih. Aku akan menghapusnya untukmu. Jika kau menghapusnya, aku tidak perlu minum obat lagi. Kakak pertama. apa yang kau tunggu? Kau tidak bisa menyembuhkannya. Mungkinkah ini bisa menyembuhkan nona muda? Penguasa aula tabib dewa turun tangan, dan penyakitnya langsung sembuh. Ye Tian, nona mudaku, menyelamatkan hidupmu. Dan beginikah caramu memperlakukannya? Dukun gadungan, kau pantas mewarisi jubah ketua balai tua. Obat. Mana obatnya? Obat. Kau menggunakan jenis ramuan obat murahan ini untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Jika Dai Huatu masih hidup, dia akan marah padamu. Hais. Ye Tian, jangan salahkan kakak senior. Pavilion Dewa Pengobatan tidak seperti balai dokter dewa. Ini sudah ramuan obat terbaik Jiang Cheng. Ramuan murahan, kekuatan obatnya tidak cukup. Dia sudah lama sakit. Dan racun telah menumpuk secara berlebihan di tubuhnya. Mohon kedua tabib, selamatkan nona mudaku.
Botol obat kecil, kalau begitu aku akan memanggilmu botol obat kecil mulai sekarang. Ngomong-ngomong, aku lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Guru membesarkanku dengan masakan obat. Aku sendiri adalah obat yang berharga. Kalian semua keluar, tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan masuk. Pergi, keluar. Aku telah menyinggungmu, kakak. Bajingan. Nona. Cabul. Wajah balai dokter dewa. Jika bukan karena aku menyelamatkannya, dia pasti sudah mati sejak lama. Masih membantah? Hari ini kita akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru. Kita harus membersihkan sekte. Kakak senior, racun di tubuh Nona Liu telah berpindah ke tubuh Yetian. Buang dia keluar. Jangan kotori pavilion dewa pengobatanku. Tapi, keluar. Huhuhu, Yetian. Apa yang harus kulakukan jika kau mati? Kakak Su jauh lebih baik. Kakak Dai itu hanyalah seorang penyihir. Kau baik-baik saja sekarang. Kau berada di balai dokter dewa sebelumnya, memanggilnya istri. Kenapa sekarang kau memanggilnya kakak senior? Aku adalah penguasa aula tabib dewa. Apa artinya racun kecil ini bagiku? Ah, kakak itu ingin kau membantuku mencari darah kilin dan empedu funik. Dengan begitu, aku bisa pulih sepenuhnya. Aku tidak tahu. Adik junior menginginkan. Apakah ini kedua obatnya? Kakak perempuan di sini. Pembukaan Shanghai, Raja Obat muncul. Aku ingin tahu siapa Raja Obat itu. Apakah orang suci ini? Tidak peduli siapa dia. Selama aku bisa terhubung dengan Raja Obat, keluarga Chenku akan mampu melambung. Lurus. Ke atas. Berhenti. Bocah miskin dari mana nih? Ini tempat yang bisa lo datengin? Cepetan kasih, pergi lo. Penjaga keamanan kecil, mulutmu lancang sekali. Kau. Nona Shangguan sudah tiba. Dari mana datangnya pengemis ini? Shangguan Su'er. Beraninya kau mengganggu upacara pembukaan pil? Ayahku telah mengundang semua tokoh terkemuka kota Jing. Seseorang dengan status rendah sepertimu layak datang ke tempat seperti ini? Ayah. Kamu adalah Shangguan Su'er. Rupa. Lumayan kan? Cabul. Sungguh mencari mati. Pertemuan pertama, dan kau menghamburkan diri ke pelukanku. Cabul. Jangan bergerak, nakal, pantas dipukul. Senioritasmu terlalu rendah, tak pantas bicara denganku. Suruh Shangguan Feng keluar. Kata-kata yang lancang. Beraninya kau memanggilku langsung dengan namaku? Shangguan Feng, kepala keluarga Shangguan. Pengemis busuk, beri dia makanan. Usir saja dia. Kenapa buang-buang kata padanya? Serang, ya. Surat nikah yang kau tulis sendiri. Kau belum lupakan? Apa hubunganmu dengan mantan Tuan Aula? Ketua pimpinan aula adalah guruku. Akulah pimpinan aula baru aula tabib dewa. Yetian. Haha. Meng Yu, istri dari Shangguan Feng. Nakal. Serangga-serangga yang merayap keluar, berani menyamar sebagai penguasa istana yang baru. Sejak Tuan Istana yang lama meninggal, keberadaan Tuan Istana yang baru tidak diketahui. Selama 3 tahun tidak ada kabar. Kau pasti punya motif tersembunyi. Kau ingin mengaku palsu sebagai Tuan Istana yang baru, dan mencoba menempel pada keluargaku Shangguan. Ayah, hati orang ini nggak benar. Shangguan Ming. Jangan pernah nikahin adikku sama dia. Orang tua, sudah selesai membaca? Surat nikah ini memang ditulis oleh tanganku sendiri. Ayah, kau bingung. Mantan Tuan Istana berbaik hati padaku, dan aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Konferensi pemurnian pil ini, kau bisa berpartisipasi. Tapi, kau hanya pantas jongkok di pojok. Sebagai penjaga keamanan,
ingin memutuskan pertunangan. Istana tabib dewa sudah lenyap. Masih mencoba bertingkah sombong. Benar-benar belum melihat dunia. Sampah. Keluarga Sangguan. Setiap mulut mereka busuk. Kusarankan kau untuk mendapatkan rasa dan bersihkan ususmu. Jangan sampai membaukan Raja Obat. Kau. Adikku secantik bunga. Mukulin Elo. Cuma bakal ngotorin tangan Zuar kita. Pergi dari Jiangqiang sekarang juga. Di depan begitu banyak pemuda berbakat. Kau berani mengingini kecantikan nona ini? Nona Sangguan memang sangat cantik. Tapi kau menderita infertilitas. Ingin jadi istriku. Kau tak pantas. Kurang ajar. Potong lidahnya. Buat gue. Ya. Keahlianmu memang tidak buruk. Tapi kau hanya orang kasar yang sembrono. Pamer. Pergi. 3, Apa dia gila? Hahaha. 2, Hahaha. 1. Binatang. Sihir apa yang kau gunakan? Tubuh 3 yin. Tahun-tahun ini, kau sudah menemui banyak dukun kan? Energi yin menurun. Paling banter pingsan karena sakit. Paling buruk mati karena sakit. Sangguan Feng, jika kau minta maaf padaku sekarang, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawanya. Berani-beraninya lo ngatain adik gue. Shangguan Ming. Gue harus kasih lo pelajaran. Kurasa kau tak perlu mengadakan konferensi pemurnian pil. Cukup. Ubah saja menjadi rumah duka. Anak muda tunggu. Anak muda tunggu. Aku sangat ofensif barusan. Kuharap kau anak muda mengingat perkenalanku dulu dengan mantan tuan istana. Akan menyelamatkan nyawa Zuan. Ayah, dia penipu. Anak durhaka, cepat minta maaf. Aku buta dan bodoh. Tolong pakar. Bantu aku. Anda begitu murah hati. Mohon maafkan kami. Orang yang diusir dari Ola Dewa Medis. Berani praktik pengobatan dan menyelamatkan nyawa? Apa kau benar-benar percaya? Dia seorang penyembuh ilahi? Orang bodoh. Tak berguna yang tak tahu tempatnya. Ada apa sekarang? Mencoba mendekati Nona Shangguan lagi? Sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup. Biar ku ingatkan kau. Ye Tian, jangan sombong. Sebelumnya, karena aku ceroboh dan tidak menghindar. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah upacara pemberian pil keluarga Shangguan. Aku tak ingin memulai pembantaian. Biar aku yang ngurus dia. Ye Tian, kau tidak sopan. Masih ingin melawanku? Selanjutnya, aku akan melucuti pakaianmu. Kau cari mati. Urusan keluarga Shangguan, bukan urusan orang luar. Tolong, selamatkan Zuer. Zuar, kau sudah bangun. Cepat ucapkan terima kasih pada dermawan kita. Pembohong. Nona Sangguan, aku lihat kau masih belum pulih. Apa yang kau lakukan? Membersihkan sisa racun. Cabul. Untuk sepenuhnya membersihkan sisa racun. Aku masih membutuhkan energi yangku. Kurang ajar. Apa katamu? Ye Tian, aku akan membunuhmu. Katakan, siapa kakeknya sekarang? Dan siapa cucunya? Kaulah kakeknya. Upacara pemberian pil memang cukup ramai. Nona Liu, maaf aku tidak menyambutmu lebih cepat. Jangan tersinggung. Menantu laki-laki keluarga Liu sebenarnya perlu menggunakan kekerasan untuk menghadiri upacara pemberian pil. Trik apa yang kau mainkan? Aku mengenalimu, botol pil kecil. Silakan Nona Liu, masuklah ke gedung pertunjukan. Duduklah di tempat tertinggi dan amati. Tadi malam, aku salah paham tentangmu. Ini tungku pil guru. Setelah bertahun-tahun, guru akhirnya akan muncul. Kau mau kemana? Untuk mengaktifkan tungku pil tentu saja. Aku memanggil Raja Obat. Ye Tian, beraninya kau? Kau orang rendahan, berani menyentuh tungku pil? Turun. Tungku pil ini tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali pewaris Raja Obat. Jika tidak, gas beracun akan memenuhi udara, dan kita semua akan mati di sini.
Pimpinan Aula Tabib Dewa ada di sini. Aku memanggil Raja Obat. Tungku pil terbuka. Tidak ada gas beracun. Mungkinkah Ye Tian benar-benar guru olah penyembuh dewa? Racun ini mungkin tidak langsung bereaksi. Tetua Shangguan, Ye Tian, dia ceroboh dan kurang ajar. Memaksa membuka tungku pil, dia mencoba membunuh kita semua. Semua sosialita Jiangcheng. Jangan biarkan dia lolos. Hentikan sandiwaranya. Aktingmu benar-benar buruk. Aku tidak berakting. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Astaga. Sekalipun lo, beneran ketua aula yang baru. Tapi sekarang, lo udah nyerang orang. Lo nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Tangkap. Bawa dia pergi. Siapa yang berani? Ayahku dan kakekmu adalah teman lama. Keluarga Shangguanku bakal beresin kekacauan lo hari ini. Apa lo juga mau ikut campur? Aku adalah murid terdaftar, ketua aula, dan juga anggota Aula Tabib Dewa. Urusan Aula Tabib Dewa, bukan urusan orang luar sepertimu. Kayaknya orang-orang dari Aula Tabib Dewa lo semuanya bajingan berbahaya. Hari ini gue bakal habisin kalian semua. Oh ya? Aku dan adik-adik perempuanku telah lama turun gunung. Aku tak tahu kami bertiga adalah bajingan. 3 dewa medis, tolong tenang. Anak ini berbicara lancang. Cepat minta maaf. Kalau begitu bolehkah aku bertanya kepada 3 dewa medis, apakah dia benar-benar ketua olah saat ini? Jika dia memang, dia baru saja melukai seseorang di depan umum. Kalian harus memberi penjelasan. Kakak senior, kita harus segera pergi. Aku tak butuh ide burukmu. Kuali terbuka. Raja Obat muncul. Kami di sini menunggu guru olah tua. Dai Tiangxian selalu menyimpan dendam terhadapku. Aku takut dia akan memihak mereka. Kau sudah bergumam cukup lama. Belum menemukan cara untuk membuat alasan? Chan mengaku keracunan. Ye Tian mengalirkan energinya untuk membantu mengeluarkan racunnya. Memangnya kenapa? Layak disebut tabib abadi. Tuan muda Chen ini salah menggunakan pengobatan tradisional untuk menguatkan ginjal dan meningkatkan yang menumpuk racun berlebihan. Aku hanya membalas kebaikan dengan kebajikan. Kalian semua. Kau. Raja Obat telah tiba. Hari ini para kepala keluarga Jiangcheng bisa ikut upacara pembukaan kuali. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Shen. Ye Tian, tolong tetap tenang di antara penonton. Di mana guruku? Tuanmu, Tetua pimpinan Aula Tabib Dewa. mana gue tahu? Kuali itu adalah milik olah tabib dewa, artefak berharga. Pembukaan kuali tentu saja berarti guru olah tua harus muncul. Bertahun-tahun lalu Aula Dewa dihancurkan. Beberapa tabib abadi tewas dalam pertempuran. Dan keberadaan ketua aula yang lama nggak diketahui. Kuali itu hilang dari dunia. Jadi tentu saja, nggak ada hubungannya sama Aula Tabib Dewa lagi. Lalu dari mana kuali ini berasal? Itu 3 tahun yang lalu. Mana gue ingat? Hari ini gue secara resmi mengumumkan, mulai sekarang, semua industri yang berhubungan dengan obat di Jiangcheng bakal dikelola sama Raja Obat ini. Aku tidak setuju. Aula Tabib Abadi dikelola dengan buruk. Tabib Abadi Dai, cepetan serahin Aula Tabib Abadi ke gue untuk ditangani. Dalam mimpimu, Ratusan keluarga Jiangcheng siap melayani Raja Obat. Shen Cheng menerima tantangannya dan mengendalikan ekonomi Jiangcheng. Ye Tian, kau harus memikirkan sesuatu. Sialan. Liu Ruyun dan Liu Zhan, bukankah mereka mencari mantan mitra bisnis? Benar. Kita akan menunggu Liu Ruyun pulih. Lalu kalahkan Shen Cheng. Saat itu belum terlambat. Bagaimana jika keluarga Liu tidak dapat pulih? Jika dia bisa dibantu oleh keluarga Shangguan mengirim 3.000 ahli bela diri untuk Shen Cheng. Ye Tian adalah menantu keluarga Shangguan. Ibuku tidak akan melawannya. Pasti ada kesalahpahaman. Dokter palsu, keluar. Keluar dan lihat. Dukun gadungan keluar. Dokter palsu, keluar. Kemari dan lihat.
Semua orang datang dan lihat. Ayo dan lihat. Sangat berbahaya. Dukun abal-abal ini, lihatlah. Lihat apa yang mereka lakukan pada wajah ibuku. Apa yang telah mereka lakukan pada? Wajahnya, dukun abal-abal ini, tidak punya etika medis. Dukun gadungan. Allah, dewa medis tidak akan mentolerir. Kau kali ini, kau ancaman. Lihat, wajahku hancur. Kau yang melakukan ini padaku, dan kau tidak mau mengakuinya. Ibu mertua. Riasanmu. Jago banget. Kau, kapan kau datang ke aula dewa medis kami? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya saja, aku tidak peduli. Hari ini, aku akan meruntuhkan aula dewa medis ini. Aku benar-benar akan meruntuhkannya. Hari ini, tidak hanya aku akan menghancurkan aula dewa medis ini berkeping-keping, tapi aku juga akan memastikan pergi dari Jiangcheng selamanya. Kau Memukulku. Memukulku? Pukul aku. Demi Suel. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Keluar. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. tolong. Allah, dewa medis menyerang orang-orang. Mereka benar-benar memukul seseorang. Mereka merusak wajahku. Bangun. Mereka masih mencoba memukul orang. Sungguh jahat. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan padaku? Sedikit kejutan untukmu. Beraninya kau menyentuh ibuku. Apa kau tidak repot-repot bertanya pada keluarga Shangguan kami dengan 3.000 ahli bela diri kami untuk izin? Aye. Dasar binatang. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat masalah? Berlutut dan minta maaf sekarang. Berlutut. Aku lebih baik mati daripada berlutut. Baiklah. Adapun kekayaan keluarga Shangguan, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aye, aku salah. Aku salah. Ketua Aulaye, aku salah. Aku salah. Aku salah. Dewa medis yang terhormat, aku salah. Aku salah. Aku tidak berani melakukannya lagi. Maafkan aku. Ini semua salah anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Kita semua keluarga di sini. Jangan sebutkan itu. Lagi pula, aku sudah memberinya pelajaran. Memalukan sekali. Apa yang masih kau lakukan di sini? Apakah kau akan menginap untuk makan malam? Ayo, kita pergi sekarang. Pergi. Aku tahu kau bukan orang biasa. Raja obat ini adalah satu-satunya dewa sejati Jiangcheng di atas segalanya. Gimana mungkin gue biasa aja? Dewa sejati? Kakiku. Kurasa kau dewa jahat. Aura jahat melindungimu. Di dalam tubuhmu, apa yang kau sembunyikan? Tidakkah kau tahu sendiri? Jangan buang napas untuknya. Serahkan guru Ola tua dengan cepat. Kalau tidak Cukingar, aku akan membuatmu membayar. Hilangnya ketua aula yang lama. Semua gara-gara si nggak becus ini. Apa hubungannya sama gue? The film was translated and narrated by Kakak M senior. Media. Kakak senior. Energi yang melonjak. Tidak cocok untuk mengalirkan energi sekarang. Ketua aula tabib dewa yang terhormat. Bahkan nggak bisa nyembuhin racunku. Kirim dia ke aula tabib abadi sekarang. Mungkin masih ada harapan. Namun, aula tabib abadi seperti aula tabib dewa akan segera lenyap. Xiang Cheng, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Dia baik-baik saja di konvensi pemurnian pil. Bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Untung aku lari cepat. Kalau tidak, aku pasti sudah dikutuk mati oleh pembawa sial ini. Sudah selesai menyombongkan diri. Penjilat. Bahkan jika kau menjilat orang-orang dari aula dewa medis, kau tetap sampah tak berguna. Mau pergi? Kakekmu belum setuju. Kau menolak bersulang, hanya untuk dipaksa minum. Kau cari mati. Katakan, siapa kakek siapa cucunya? Kaulah kakeknya. Aku cucunya. Berhenti, beraninya kau bertindak liar di depan Liu Ruyun. Pergi dari sini sekarang. Kau beruntung kali ini, nak. Setelah aku memberi hormat kepada Raja Obat, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Ayo pergi. Ye Tian. Gu Cacing.
Sisa-sisa sekti 5 racun telah muncul. Dari mana datangnya serangga ini? Kau harus bertanya pada iparmu tersayang. Shen Chang, sisa-sisa sekte 5 racun. Di konvensi pemurnian pil, kalian semua mempersulitnya. Apakah kau tidak puas dengannya? Atau dengan keluarga Kuliu? Kita tidak sepemikiran, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Kau sendirian. Gue ketemu lo di sini juga. Sial banget. Si Chen itu terlalu pengecut untuk datang sendiri. Aku akan mengirim kau menuju kematianmu dan membawa seekor anjing bersamamu. Terbatas sekali. Mikir apa lo? Gue mah tetap hidup walau lo mati. Siapa kau? Cepet amat nemu tempat baru. Sip. Singkirkan cakarmu dariku. Siapa yang berani membuat masalah di aula medis? Ini juga tabib sakti? Jangan salah paham. Gue cuma mau berobat. Anjing gue. Kemarin makan makanan berobat, terus keracunan. Tolong 3 tabib sakti sembuhin dia. Kurang ajar, beraninya kau menghina dewa medis ini. Raja obat mau beresin aula tabib sakti. Nyuruh lo ngobatin anjing. Itu ngasih lo kesempatan. Jangan nggak tahu diuntung. Lo racunin gue. The film Jangan was menuduh orang yang tak translated bersalah. and narrated Ini by balasanmu. M-Media. Sendiri. Aku. Darahku mendidih. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu di sini. Tolongin gue. Hati seorang tabib itu penuh belas asih. Aku akan menyelamatkanmu sekali ini saja. Biarkan dia. Aku punya rencana cerdik. Lo mau gue? Kau pikir kau kotor? Ini penawarnya. Terserah mau minum atau tidak. Hahaha. Bagaimana? Bukankah ini lezat? Kau, tunggu aja lo. Kau mau kemana? Kota San berbahaya. Aku ingin membantu Liu Ruyun. Segera. Untuk menikahi Ye Tian, aku tidak setuju. Shen Cheng punya ambisi besar untuk memonopoli kekuasaan. Dia pasti akan menelan seluruh keluarga Shangguan kita, tidak meninggalkan apapun. Status Ye Tian mulia. Hanya dia yang bisa menghentikan Shen Cheng. Ada apa denganmu? Tolong aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Serangan balik energi Yang. Berikan semua energi Yinmu padaku. Serangan balik energi yang. Energi Yanku. Ini. Ye Tian, apa yang kau lakukan di sini? Allah, dewa medis menyambut. Keluar, kau tidak mengerti. Akan kujelaskan setelah aku menyelamatkannya. Apa kau mengerti ilmu pengobatan? Aku tidak, tapi aku mengerti serangan balik. Mungkin ini takdir kita. Hai. Tak perlu. Aku bisa melancarkan energiku. Di siang bolong, kau berani melakukan tindakan cabul seperti itu di aula tabib dewa. Aku menyelamatkannya. Dan pakailah baju. Apa yang kau lakukan? Aku akan menyelamatkan Ye Tian. Makhluk tak tahu malu. Tolong seseorang panggil bantuan. Serat orang mesum ini keluar dari sini. Tak perlu. Kau terlalu banyak berpikir. Aku bisa melancarkan energiku. Tuan Chef, anak buah Chen Qi membuat keributan di pavilion Dewa Medis. Mereka diusir. Namun, penyakit lama Ye Tian langsung kambuh. Dia hampir mati. Kepada Dewa Surgawi Dai, diusir dari pavilion Dewa Medis. Masa Sin? Gue belum gerak. Dia udah mau mati. Sayang banget. Gue mau bikin cangkir teh baru. Lo tahu kan harus ngapain? Berhenti. Aku benar-benar tidak bisa tinggal diam dan melihat Ye Tian mati. Kakak senior, tolong keluarkan aku. Jangan harap. Kau terlalu keras kan? Apalagi yang bisa kau lakukan? Pergi cepat. Sayang sekali. Masih sangat muda.
dan akan segera mati. Pergilah dengan tenang. Sebentar lagi, aku akan membuat para jalang itu bergabung denganmu di jalan menuju Huangquan. Kau beruntung. Apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik The saja. film was Kakak translated senior, and siapa orang itu narrated by tadi? M-Media. Aku tidak melihat dengan jelas. Ayo pergi. Salurkan energimu untuk memberinya Qi Yen, lalu bantu dia melepaskan Qiangnya. Kurasa, dia hanya ingin mengambil keuntungan. Aku percaya padanya. Aku sangat bodoh karena tidak percaya padanya. Kau percaya padanya? Lagi pula, meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa harus Shang Guanzuer? Shang Guanzuer memiliki tubuh 3 yen. Aku tak bisa. Pria itu yang, wanita itu yin, cari saja wanita manapun untuk melengkapi 3 yen. Apa yang kau lakukan? Tak ada waktu. Ayo pergi. Bagaimana keadaannya? Tampaknya buruk. Haruskah kita bawa Shang Guanzuer kembali? Pasti karena kita berdua tidak cukup. Kau mau kemana? Untuk menemukan Yetian. Tak berguna. Perempuan-perempuan di pavilion tabib sakti itu pada songong dan semena-mena. Raja obat udah lama gak suka sama mereka. Tapi sekarang, Yetian sama Zuer dekat banget. Apa kita bakal nyinggung Raja obat? Keluarga Shangguan ingin membangun diri di Jiangcheng. Mereka harus bergantung pada Sheng Cheng. Ayo pergi. Mari kita temui Raja obat. Berhenti berputar. Kau membuatku pusing. Ikut aku. Kakak senior, bukankah kau di sini untuk menyelamatkan Yetian? Menyelamatkannya, aku berharap dia mati. Dan dia masih ingin mencemarkanku. Kakak senior tertua, kau salah paham. Kita hanya perlu melancarkan energi kita. Diam, ikut aku. Mayat hidup aja lo gak bisa beresin. Apa gunanya lo? Tuan Shen, aku hampir mendapatkannya. Siapa sangka Zukin R dan Bai Bai, kedua jalang itu, akan muncul dan merusak segalanya. Gak usah cari alasan. Gue cuma peduli sama hasil. Tuan Shen, kumohon beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku jamin aku tidak akan gagal. Nih ambil. Pergi sana. Inyah lo. Tuan Shen, apa perintahmu? Keluarga Chen udah berjuang di Jiangcheng bertahun-tahun. Masa Tuan Muda Chen mau lihat keluarga Chen naik ke puncak? Tentu saja. Selama keluarga Shen dapat naik ke tampuk kekuasaan, aku bersedia menjadi sapi atau kuda Tuan Shen. Bunuh Yetian. Keluarga Chen bakal jadi nomor 1. Binatang buas itu selalu di bawahku. Tuan Shen, aku menerima tugas ini. Anggap saja selesai. Nona Liu. Di mana kau? Qin Chi ingin membunuhmu. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Shen Cheng adalah sisa dari sekte 5 racun. Dia bisa mengendalikan serangga Gu. Kehancuran olah dokter dewa pasti berkaitan dengannya. Shen Cheng si tak berguna itu. Jika aku bisa mengendalikan serangga Gu, aku bisa mencapai langit. Mencoba memutuskan hubungan dengan Yetian. Tidak bisakah kau menemukan alasan yang lebih baik? Kakak senior, buka pintunya. Jika kau tidak membuka pintu, Yetian mungkin benar-benar tidak akan berhasil. Ayah, dia keras The kepala film was seperti keledai. translated Hemat and napasmu. narrated by M-Media. Bawa aku ke Yetian cepat. Jangan takut, kita senasib sepenanggungan. Aku tahu semua penderitaanmu. Aku di sini untukmu sekarang. Jika ada yang berani melangkah keluar dari olah dokter abadi, aku akan membunuhnya. Beraninya kau memukulku? Jika terjadi sesuatu pada Yetian, aku akan membunuhmu. Tusuk konde dokter abadi ini
bisa menyelamatkan nyawa dan mengambilnya. Kakak senior Day, mohon maafkan kesalahanku. Ayo pergi. Ye Tian, kakak Chenmu ada di sini. Turun dan sapa aku. Ye Tian, apa kau sudah siap? Ye Tian, keluar. Berhenti bersembunyi. Pengecut. Keluar. Jika ini terus berlanjut, Ye Tian akan mati. Sini. Kamu tidak boleh masuk. Lubang anjing sialan ini. Kau bisa masuk, kenapa aku tidak bisa? Aku tidak bisa masuk. Minggir. Ye Tian menjual rumah ini kepadaku. Dia tidak di sini sekarang. Kau bercanda. Keluar. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan bilang aku memanfaatkanmu. Kau menyinggung Tuan Shen. Inilah yang kau sebut. Cari mati. Mengantarmu sekarang terlalu baik untukmu. Kau akan menyetujui apapun yang kukatakan. Bagus. Kau, nona muda keluarga Shangguan yang agung. Begitu anggun. Kau, layani aku dengan baik selama 1 malam. Mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Jangan. Jangan. Kau pernah menyelamatkanku. Dan aku masih menyulitkanmu. Tubuh yang murni itu. Seharusnya aku tahu. Sekarang. Giliranku untuk menyelamatkanmu. Buka bajumu. Ye Tian, kau baik-baik saja? Apa kau kambuh lagi? Hari ini aku akan menyembuhkanmu. Ye Tian, bagaimana kalau begini? Lepaskan aku. Aku tidak akan. Kau mau melecehkanku. Kalau begitu aku takkan sungkan. Dalam mimpimu, aku menyelamatkan hidupmu. Bukankah kau harus memberiku sedikit pengakuan? Apa kau serius? Ye Tian, Kakak senior. sepertinya aku mengkhawatirkanmu dengan sia-sia. Ayo pergi. Jangan ganggu kesenangan mereka. Kakak senior, kakak senior. Kami melawan. Kakak senior Day untukmu. Tidakkah kau punya hati? Betul. Kau tak berperasaan. Laki-lakiku, beraninya kau menghinanya? Kakak senior. Dia. Penyelamat hidupku. Apa kau marah? Akan kubuat kau marah. Kau, jika kau tidak ada urusan lain, maka kembalilah. Kita perlu istirahat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku cinta pertama Ye Tian. Aku juga ingin beristirahat bersamanya. Aku suka Ye Tian. Aku juga ingin tinggal. Aku juga ingin tinggal. Ye Tian hanya milikku. Kalian semua keluar. Beraninya kau memukulku? Aku lebih tua, kau lebih muda. Kenapa aku tak boleh memukulmu? Ye The Tian, film was translated kendalikan dia. and narrated by M. Aku Media. tidak akan. Aku, nona muda. Dari keluarga bangsawan Shangguan. Selain itu, aku, tunangan sah Ye Tian. Siapa cepat dia dapat? Ye Tian, siapa yang akan kau pilih? Aku mau semuanya. Ye Tian milikku. Dia milikku. Ye Tian milikku. Hentikan perdebatan ini. Dia milikku. Milikku. Penyakit lamaku sekarang sembuh. Menemukan ketua aula yang lama lebih penting. Dia milikku. Ayah. Lupakan saja. Aku akan pergi mencari Liu Luyut. Pria Chen Kai, kau pikir dia akan datang? Ku bilang padamu, dari semua wanita Ye Tian, Bai ini yang paling bodoh. Untuk memiliki Ye Tian sendirian, dia pasti akan datang. Bai Yixian ada di sini. Omong kosong, kau bantu aku menangani Shangguan Zuer, dan aku akan membantumu berurusan dengan para senior sister itu. Bai Yixian yang baik. Langsung ke intinya. Aku suka itu. Ayo, minum teh dulu. Lalu, mari kita doakan kerjasama kita sukses. Bodoh, membuat kesepakatan denganku. Aku akan membunuh kalian semua.
Apa ku bilang? Betapa bodohnya. Ingin kita The membantunya, film was menyingkirkan Shan translated Guanzue. and narrated Mimpi by saja. M-Media. Sebentar lagi, kau akan memohon padaku berlutut untuk melakukan perintahku. Berhenti, lepaskan dia. Ye Tian, apakah kau datang untuk menonton aku dan kakak senior Mubai? Ada bangku di sana. Pindah kam dan tonton. Sekarang, lepaskan dia. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Ku bilang padamu. Aku bukan diriku yang dulu. Aku meminum obat ajaib Tuan Shen. Sekarang aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Puh. Huh, Puh. kau masih berani tertawa? Selamat. Kau akan segera dibunuh oleh Shen Chen. Apa yang harus kutangisi daripada tertawa? Beraninya kau mengutukku? Komzue. 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 Ye Tian, trik kotor apa yang kau gunakan kali ini? Tanya Shen Chen. Kenapa tanya aku? Ye Tian, kau tidak akan memberitahuku ya. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Kau pikir kau bukan seperti dulu lagi? Seperti yang kulihat. Kau jauh berbeda dari dirimu yang dulu. Komzue. Ada sesuatu yang busuk di dalam dirinya. Kusarankan kau menjauh darinya. Shen Cheng, bebaskan anakku. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Baiklah. Kemarilah. Ku bilang kemari. Apa levelmu? Masih ingin menyelamatkan Liu Shu? Dan apa levelmu? Ayah, Layak disebut binatang berkaki 4 yang berjalan. Kau cepat sekali sampai di sini. Omong kosong. Di mana guruku? Jangan khawatir. Kau akan segera bertemu dengannya. Tuan Muda Chen, di mana Tuan Shen? Tuan Shen mengendalikan segalanya di Jiangchen. Jika kau mengikuti Tuan Shen, kau bisa setara denganku. Berkat rekomendasi Tuan Muda Chen. Tapi jangan khawatir Tuan Muda Chen. Meskipun aku mengikuti Tuan Shen, aku tetaplah pengikut kecil Tuan Muda Chen. Haha. Hahaha. Tentu saja. Apel. Mau bertindak? Orang tua itu ada di tanganku. Aku bisa menghancurkannya kapan saja. Begitukah? Kalau begitu aku akan menghancurkanmu lebih dulu. Binatang kau. Lepaskan. Di mana guruku? Serahkan dia. Kau terlalu muda untuk macam-macam denganku. Akan kutanyakan sekali lagi. Di mana guruku? Bicaralah. Di mana tuan istana yang lama? Ibumu pengemis. Dan kau masih membela musuhmu? Kau benar-benar anak yang berbakti. ayah. Apa yang dia katakan itu benar. Kalau begitu kau harus berterima kasih pada Ye Tian. Di ambang kematian. Dan kau masih punya waktu untuk menabur perselisihan. Tuan istana yang lama telah tiba. Berhenti mencari. Dia di sini. Ye Tian, buka kotaknya. Dan lihatlah.
Shen Cheng. Kau cari mati. Mata ini hanya peringatan. Lain kali, isi kotaknya adalah kepalanya. Ya. The Yetian film was kecil. translated and Harimu telah narrated tiba. by M Media. Aku akan menguasai Jiangcheng ini. Mereka yang menentangku akan mati. Di mana dia? Dia lolos lagi. Kejar dia. Tuan Shen, kau bilang Wu Liang ini bisa saja berguna bagi kita. Dan kau membunuhnya. Hanya untuk sebuah bola mata, bukankah itu agak berlebihan jika aku tidak membunuhnya? Aku harus membunuhmu. Aku akan mengambil bola matamu dan menipu Yetian. Bukan Tuan Shen, maksudku adalah, bukankah kita punya orang tua itu? Kita bisa membuat Yetian menukar nyawanya dengan nyawa orang tua itu. Kau tak mengerti apa-apa. Keluarga Liu benar-benar hancur. Apa yang Yetian miliki untuk melawan aku? Lagi pula, aku sudah memasang bom waktu di sampingnya. Bom waktu. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres dengan Shen Cheng. Kenapa dia tidak datang padaku? Guruku ada di tangannya. Apa yang dia takutkan? Kenapa dia tidak langsung datang padaku? Sangguan Suer tidak mau kembali bersamaku. Jangan pedulikan dia. Biarkan dia pergi kemanapun dia mau. Duduklah. Yuan menganggap dirinya harta karun. Tapi dia takut kebangkitan keluarga Liu. Menurutku, dia seorang pengecut. Bahkan jika mantan ketua istana ada di tangannya, dia tidak akan berani datang dan menantangku secara pribadi. Kita sekarang masing-masing memiliki keahlian unik. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat gemetar ketakutan. Keluarga Qian telah dimusnahkan. Aku ingin bangkit lagi. Mustahil. Minum teh dulu. Lalu kita akan berdiskusi. Teh ini beracun. Kau. Dan semua orang dengan Tuan Shen akan mati. Feng Tua. Cepat. Penangkalnya. Hahaha. Aku belum tahu. Aku bersama Tuan Shen. Kau. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Di antara kalian, kau yang paling keras kepala. Aku akan mengurusmu. Lalu aku akan menangani kalian semua. Hahaha. Benar-benar ada konspirasi. Pimpinan Istana Ye, aku salah. Shen Cheng memaksaku. Jika aku tidak mendengarkannya, aku pasti sudah mati. Tabib Dewa Dai. Aku punya orang tua dan anak-anak yang masih kecil. Tolong ampuni aku. Pengkhianat. Pimpinan Istana Ye, aku salah. Kau menuai apa yang kau tabur. Hahaha. The film was Kau ingin membunuhku? translated and narrated Aku by akan M membunuhmu Media. duluan. Hahaha. Kakak senior, kau baik-baik saja. Yetian. Kakak senior. Jangan seperti ini, kakak senior. Aku kepanasan. Kakak senior. Kakak,
kakak senior Dai. Barusan, Barusan aku tak dapat menahan diri. Apalagi karena kau menyelamatkanku. haha. Kakak senior Dai, kau. Kenapa kau masih memanggilku senior sister? Aku milikmu sekarang. Apa ini? Aku pasti berhalusinasi. Senior Sister Day, mulai sekarang, tolong jaga aku. Bagaimana aku harus menjagamu? Berikan padaku. Apa? Penawarnya, aku ingin ibuku. Hai, Saudari Zur. Dia tampak marah. ketua istana yang lama masih di tangan Shen Chen. Bersikap pasif terus-menerus bukanlah solusi. Aku bisa berpura-pura menyerah. Cari tahu di mana mantan ketua istana berada. Tidak. Shen Cheng seorang pengecut. Dia tidak bodoh. Kau sudah menyerah sekali. Apakah dia akan mempercayaimu lagi? Bagaimana jika dia sebenarnya bodoh? Aku punya rencana. Mungkin berhasil. Aku akan menyamar sebagai dirinya. Pergi ke Shen Chen dan melapor. Lalu bunuh Shen Chen secara tiba-tiba. Ide bagus. Sudah waktunya untuk mengumpulkan mayat di pavilion Dewa Medis. Tuan Shen belum terlalu percaya diri kan? Kau berani menyerahkan dirimu padaku? Siapa kau hingga berani bicara di sini? Kau hanya bisa menggonggong. Pergi. Nona Shangguan, kau kesini bukan untuk memohon, untuk Shangguan kan? Tuan Shen tidak berpikir bahwa dia sudah menangkan. Tuan Shen, Ye Tian dan para jalang itu telah ditangkap. Aku dibawa di perusahaan sekarang. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Hati-hati. Ikut aku. The film was Tuan Shen, translated and Aku telah narrated membawa by Liu Ruyun Media. kepadamu. Tuan Shen, di mana mereka? Di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Menjebakmu tentu saja. Kenapa kau kembali sendirian? Di mana Liu Ruyun? Apa kau tidak mengenaliku? Ye Tian, bangun. Bangun. Pengkhianat. Aku tidak punya pilihan. Aku tahu kau membenciku atas apa yang kulakukan pada Mangna, tapi kau memanfaatkan Shen Chen untuk membalasku. Terlalu bodoh. Cepat bebaskan kami. Tidak.
Aku tidak bisa melepaskanmu sekarang. Shen Cheng licik. Dia mungkin kabur meskipun ditipu sesaat. Hanya ketika aku mendapatkan kepercayaannya, aku bisa menemukan di mana ketua istana yang lama berada. Dengan begini, kau tidak akan khawatir. Bajingan. Kau berani mencoba menipuku dengan rayuan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Bajingan ini ingin menipuku agar aku melepaskannya dengan rayuan. Aku benci. Dalam mimpimu. Xiang Cheng, akulah ketua istana Dokter Dewa. Dia hanya seorang wanita. Lepaskan dia, dan aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan denganku. Dalam mimpimu. Xiang Cheng, orang yang ingin kau bunuh adalah aku. Biarkan mereka pergi. Hari ini, kalian semua harus mati. Apa yang kau lakukan? Ada kata-kata terakhir? Bicaralah. Tuan Shen, mengapa tidak menangkap ketua istana yang lama dan membakar mereka bersama? Masalah selesai. Ide bagus. Tuan Shen, Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Sangguan. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke jalan akhirat. Ye Tian, hari ini kau bisa menyelamatkannya. Tapi kau hanya bisa menyelamatkan satu. Jika kau memilihnya, maka dia mati. Xiang Cheng, bajingan. Kalau kau berani hadapi aku, Jangan The film bilang was aku tidak memberimu translated kesempatan. and narrated by M Media. Kuberikan 3 detik terakhir. 1, 2, 3. Perisai lonceng emas. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Hanya setengah jam. Dan hanya itu yang kau punya? Shen Cheng. Kakak ipar. Bukankah kau selalu menginginkan tubuhku? Membakarku sampai mati seperti ini. Sungguh sia-sia. Apakah mereka hidup atau mati? Tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku dan kakak pergi. Ruyen, Ketika aku menemukan kesempatan, akan kubunuh kau anjing. Tuan Muda Shen, hati-hati ini jebakan. Apa kau masih ingin mengaturku? Tidak. Kakak ipar. Mimpi saja. Bajingan. Shen Cheng, kau tak punya hak untuk bertindak sembrono. Hari ini, kalian semua akan mati. 2 sampah masyarakat. Berani bersikap tongkak di hadapanku? Pergi. Tangkap mereka. Usir mereka bersama-sama. sekalipun Xiang Cheng lemah, mereka bukan tandingannya. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk datang sendiri, kan? Tuan Shen, keluar. Berpura-pura. Teruskan. Mustahil, keluarga Shangguan tidak punya orang sebanyak ini. Mereka yang mendapatkan jalan memiliki banyak penolong. Mereka yang kehilangannya memiliki sedikit. Sejak keluarga Xiao dan Qian dimusnahkan, orang-orang Jiangcheng telah melihatmu sebagai ancaman. Tetua Shangguan benar. Bajingan Shen Cheng itu. Dia membunuh tanpa berkedit. Bahkan jika aku tunduk padanya.
Tidak ada jaminan nanti aku tidak akan berakhir seperti Qian dan Tetua Shao, dibasmi olehnya. Keluarga Kusun akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga Shangguan. Tamparan ini untuk adikku. Tamparan ini untuk keluarga Liu. Tamparan ini untuk para prajurit Istana Dokter Dewa yang gugur dalam pertempuran. Prajurit! Ya, Katakan padaku, di mana guruku? bunuh aku saat kau menemukan tuanmu. Dia pasti sudah mati kelaparan. Hahaha. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Kakak, aku yang akan melakukannya. Akan kusiksa dia. Penjilat. Seharusnya aku membunuhmu sejak dulu. The film was Bajingan. translated and Bicara. narrated by Di mana M tetua Media. istana? Hahaha. Masih berlagak tanggun. Kakak, bagaimana rasanya menikmati pukulannya? Kurang berkesan. Keluarkan sedikit tenagamu. Baiklah. Tunggu, Lepaskan dia. katakan padaku. Aku bajingan. Aku salah. Aku bajingan. Bukankah kau sok tangguh barusan? Ada apa sekarang, Ciot? Ye Tian, kau kakekku. Aku cucumu. Aku salah. Bicaralah. Di mana guruku? Aku akan bicara. Kau ingin aku bicara? Kau mimpi. Dia berani berpura-pura mati. Akan kuberi dia pelajaran. Di mana dia? Ini. Dia kabur. Shen Cheng si pecundang itu. Yang dia tahu hanyalah kabur. Mengikutimu lebih buruk daripada menjadi penjaga pintu di pavilion Dewa Medis. Hahaha. Chen Shao ini menganggap serius pekerjaannya sebagai penjaga pintu. Dia tidak lari kan? Jika Shen Cheng menangkapnya, dia mati. Dia akan senang menjadi penjaga pintu kita di sini. Shen Cheng seorang pengecut. Dia tak punya nyali untuk bertarung, tapi dia memaksimalkan keahlian melarikan diri. Jangan khawatir, kakekku telah bergabung dengan ratusan keluarga Jiang Cheng untuk mencarinya. Bahkan jika dia bisa terbang atau menggali ke dalam tanah, kita akan menangkapnya cepat atau lambat. Suar kita adalah yang paling pintar. Dia langsung memotong lengan kiri dan kanannya. Siapa di sana? Siapa kau? Pavau. The film was Murid-muridku. translated and Sungguh narrated cakap. by M Media. Pavau. Kau tetua istana? Ye. Tetua istana. Ye Tian ini. Tidak, kakekku. Telah mencarimu. Kau selamat. Cepat dan beritahu dia kalau kau baik-baik saja. Aku belum menggendong kicit tuh. Jadi bahkan seorang dewa tua tak bisa lepas dari nafsu duniawi, suka memaksa menikah. Hahaha. Baiklah, tetua istana, serahkan ini padaku. Aku yang akan mengurusnya. Pon,
Ingat. Ye Tian, Bagaimana kau masuk ke sini? Keluar. aku melihat tetua istana. Apa? Tak perlu bangun. Ayo pergi. Ayo pergi. Tetua istana menyuruhku untuk tidak kembali dan melapor kepadamu. Tolol. Namun, tetua istana meninggalkan pesan untukmu. Pesan apa? Katakan padaku. Ketika murid-murid perempuan ini semuanya hamil, dia akan menampakkan diri. Hahaha. Haha. 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 Kamar Daidaksia. Haha. Ye Tian, ada apa denganmu? Jika kau bertemu lagi dengan ketua aula yang lama, beritahu dia. Aku sekarat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Waktunya minum obat. Minum. Hais. Benar. The film was translated Ayo, and minum narrated lagi. by M Media. Ayah, kenapa kau di sini? Aku merasa sedikit tidak enak badan, jadi aku datang untuk menemuimu. Ayah sedang kurang sehat akhir-akhir ini, jadi aku datang untuk meminta kakak ipar memeriksanya. Ye Tian sedang tidak ada sekarang. Tidak apa-apa. Berikan padaku, berikan padaku. Aku tak melihat ada yang salah. Mungkinkah beberapa hari terakhir ini, aku terlalu banyak bekerja? Dan kekuatanku melemah? Aku tak tahu. Apa? Kau adalah pimpinan Aula Tabib Dewa. Kau bahkan tidak punya sedikit keahlian ini? Sudah ku bilang, dia tidak ada. Kau bisa pergi sekarang. Kau harus istirahat selama beberapa hari. Sudah ku bilang, kenapa kau kembali lagi? Apa? Apa kau tidak mengenaliku lagi? Paman bela diri. Ketua Aula tua. Tidak, dia bilang dia hanya akan muncul saat kita hamil. Dasar orang tua bodoh, kau jelas bisa keluar sendiri. Tapi kau bersembunyi dan menolak bertemu siapapun. Muridku tersayang. Guru, Paman bela diri. kenapa kau masih memanggilku paman bela diri? Panggil aku guru. Guru, guru. Apa? Kau punya beberapa keahlian. Apa? Apa? Tetua Aula, kenapa kau belum tidur? Tetua Aula, apa yang kau lakukan? Apa? Oh, itu Tuan Muda Chen. Urus urusanmu sendiri. Minumlah teh. Minum tehku. Dan aku jamin kau akan penuh energi. Lincah dan bersemangat. Guru, terima kasih. Kau tidak bisa minum ini. Dan kau menyebut dirimu sebagai, di mana ketua Aula tua? Ini teh semalaman. Kau tidak bisa minum teh semalaman. Dasar berdebat. Buta tinggi. Kau bahkan tidak mau minum teh gurumu. Minum juga. Dan kau juga. Baiklah, baiklah. Minum. Pon. Ayo,
kita semua. Enak sekali. Pavar. Di mana Cenci? Guru ini sungguh enak. Haha. Hei, bangun. Hei, bangun. Pavar. Ada apa? Pasti Shen Cheng. Dia benar-benar berani kembali ke sini? Kenapa aku tidak berani datang? Xiang Cheng, Hahaha. The Dasar film was sampah. translated Kulit and lukisanku. narrated by Lukisanku. Media. Kau bahkan tidak bisa melihatnya. kau pengkhianat, bajingan pengkhianat. Kakak senior. Kakak senior tertua. Kau. Sisa-sisa aula tabib dewa. Hari ini aku akan mengantar kalian semua. Terkena racun guku. Dan masih begitu tanggun? Aku bukan seorang vegetarian loh. Benar-benar menyedihkan. Ye Tian. Aku bukan tandinganmu. Tapi mereka. Kebangkitan Sekte 5 Racun. Sudah dekat. Racun Gu, yang tertanam begitu dalam sulit diatasi. Kontrol racun Gu yang disebut-sebut kini. Sebenarnya tentang keadaan pikiran seseorang, kejahatan Gu semua berasal dari hati. Gambat kakak perempuan seniormu, dan Sengguan masing-masing dengan kepribadian yang berbeda. Hanya dengan pemahaman sejati, seseorang dapat mengatasi kesulitan, seseorang dapat mengatasi cobaan ini. Buddha tak menunjukkan afinitas. Dia pernah dengar tempat ini. Tabib dewa muncul di dunia ini. Bagaimana kau mengatasi racunku ini? Mungkinkah? Kau sudah nyaman. Kakak senior tertua tak bisa memakai sepatu hat tinggi. Pakai sepatu hat tinggi. Hahaha. Lari sedikit lebih lambat. Hati-hati. Ramai sekali. Siapa itu? Jitian, ada apa denganmu? Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ye Tian, jangan percaya padanya. Hai. Wanita muda itu cukup menarik. Kau, Orang tua ini nyata. Haha. Kangen setengah mati sama gurumu ya? Pavar. ketua olah tua itu cabul tua. Betul. Mengumbar kekuranganku lagi. Ye Tian, ada kiriman untukmu. Guru, selama bertahun-tahun ini, di mana kau bersembunyi? Aula tabib dewa dihancurkan. Aku ditangkap. Kau tidak menghiburku. Malah memarahiku. Aku salah. Apa ini? Tantangan dari 5 ajaran jahat. Raja Gu belum mati. Dan dia telah mengeluarkan tantangan.